Apakah kali ini juga akan menguap kembali? Polri di bawah Presiden atau Kemendagri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISS. Malam Mas Bambang. Politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Malam Bang Adian. Merdeka. Malam. Guru Besar Universitas Padjadjaran Muradi. Malam. Malam Mas. Lalu kemudian ada Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara dan Ketua DPP Gerindra. Malam. Malam. Hendarsam. Dan ada Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas. Malam. Mas Gufron. Saya ke Adian, Bang Adian. Jika duluan. Ya duluan, Anda harus duluan. Betul bahwa tudungan PDI Perjuangan bahwa Parcok itu memang terlibat dalam pilkada serentak. Gini, ada banyak gampang lah nyarinya. Googling aja, gitu loh. Googling bagaimana pemanggilan kepala desa sangat banyak. Dan gini loh, kan ada tenggang waktu pemilu, ada tahapan pemilu. Apakah kemudian pemanggilan itu perlu dilakukan pada saat tahapan pemilu berjalan atau tidak? Pemanggilan oleh polisi atau oleh siapa? Oleh kepolisian, Oke, bahkan ada yang oleh kejaksaan dan sebagainya. Nah, ketika ada langkah-langkah seperti itu, pemanggilan dalam jumlah besar-besaran kepala desa di berbagai tempat, dan itu bisa di-googling di media massa banyak sekali. Kompas ada, semua ada segala macam. Dalam momentum tahapan pemilu, jadi politis gak? Jadi politis dong orang melihatnya. Oke, harus ada yang menjelaskan ini. Bagaimana proses pemeriksaan? Kemarin IPW sempat bicara di salah satu televisi, dia bilang ada 100 sekian dipanggil. Bagaimana meriksanya? Bagaimana meriksanya dan sebagainya? Dan kenapa dalam tahapan pilkada? Semua tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh ASN, kepolisian, dan siapapun dalam tahapan pemilu, baik pilpres maupun pilkada, kemarin akan sangat rentan untuk tafsirkan secara politik ada intervensi. Oke, untuk itu butuh penjelasan. Penjelasan itu harus logis, masuk akal, dan bisa diperdebatkan, bisa dibuka, bisa didiskusikan. Kenapa negara ini tidak melarang diskusi? Oke, nah ketika kemudian itu tidak ada penjelasan, semua orang bisa menafsirkan apapun. Ketika kemudian penjelasan itu disampaikan dan tidak memuaskan akal pikiran banyak orang, semua orang bisa menafsirkan apapun. Lalu siapa yang salah? Tafsiran-tafsiran yang muncul atau peristiwanya? Atau ketiadaan penjelasannya yang salah? Kan ini problem kita dalam berdemokrasi toh. Negara, kekuasaan kemudian cukup bilang bukan saya. Tidak ada. Tapi rakyat ngelihat. Rakyat butuh jawaban lebih. Rakyat butuh penjelasan lebih. Penjelasannya terbatas. Lalu otak ini bekerja. Dia mencari jawabannya sendiri. Kasakusuk dan sebagainya muncullah menjadi wacana-wacana dan sebagainya yang tidak bisa dipecahkan. Nah kalau itu terjadi, problem kita yang salah siapa? Rakyat yang berpikir, media massa yang menulis, peristiwanya atau keterbatasan jawabannya. Menurut Anda siapa yang salah? Nah ini harus kita perdebatkan, itu harus kita diskusikan gitu loh. Kalau menurut saya, apapun bisa kita bicarakan di Republik ini. Dari Parcok ada atau tidak ada, silakan bicarakan. Partai ini begini, silakan bicarakan. Tidak bisa orang menghukum wacana, tidak bisa orang memenjarakan ide, tidak bisa orang memenjarakan pemikiran-pemikiran. Gimana mempenjarakannya? Nggak bisa. Baik. Segala bentuk pembelengguan terhadap wacana, pemikiran dan sebagainya pada hakikatnya adalah membelenggu kebebasan dan kedemokrasi itu sendiri. Ini berbahaya. Baik. Mas Gufron, Kompolnas, apakah Kompolnas juga menerima laporan-laporan yang sama soal netralitas dari kepolisian berkaitan dengan pilkada? Ya, di dalam berbagai kesempatan ya termasuk yang dilakukan oleh Kompolnas, kita memang salah satunya melakukan atensi terhadap netralitas, profesionalitas kepolisian termasuk dalam penanganan pilkada. Waktu kita melakukan kunjungan pengawasan. Pertanyaannya adalah apakah ada laporan dari masyarakat ke Kompolnas? Sejauh ini kita belum menerima aduan laporan terkait dengan dugaan-dugaan yang hari ini banyak dipersoalkan di publik gitu. Jadi kita terbuka ya untuk misalnya ada aduan laporan dari masyarakat, tentu saja Kompolnas akan menindaklanjuti itu gitu ya. Kalau tidak terima laporan, artinya pasif gitu? Ya tentu saja sebagai lembaga kita perlu merespon itu gitu ya, karena Kompolnas kan salah satu tugasnya mendorong kepolisian bagaimana tugas-tugasnya profesional, akuntabel,
Dan kalau misalnya ada tugas penyimpangan-penyimpangan, tentu kita akan atensi itu gitu ya, untuk memastikan polisi ini profesional dan akuntabel gitu. Oke, baik, Mas Hendarsam. Kalau sebentar, Hendarsam dulu sebentar ya. Bu Hendarsam, dari Partai Gerindra atau dari Anda sendiri, gimana terhadap tudingan bahwa kepolisian itu kemudian tidak netral dalam konteks pemanggilan atau apapun? Gimana Anda lihat persoalan itu? Ya, saya tidak dalam kapasitas mewakili Partai Gerindra ya, tapi saya melihatnya seperti ini. Di setiap institusi dan kementerian contohnya, pasti selalu ada catatan-catatan ya. Catatan-catatan baik itu dalam bentuk prestasi dan baik itu juga dalam bentuk hal-hal yang kurang bisa diterima oleh masyarakat dan sosial para aktivis-aktivis seperti itu ya. Jadi itu memang fitrahnya seperti itu, termasuk juga kepolisian. Nah, kita juga harus melihatnya. Saya juga benar apa yang dikatakan oleh Bang Adian tadi. Ini bukan forum debat, tapi adalah forum diskusi. Ini penting. Kalau debat, kita tidak akan mencapai suatu konklusi terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa ya harus ada landasan yang kuat dulu ya, untuk apakah ya kepolisian ini tetap dengan ini yang sekarang atau di bawah Kemendagri contohnya seperti itu. Okay. Jadi harus ada, bukan hanya dari 1 dan 2 peristiwa saja. Oke. Jadi saya ambil analogi yang gampang, kan, wah DPR nggak beres, lebih baik DPR dibubarkan. Kan tidak seperti itu juga kan. Jadi kita juga harus dewasa untuk melihat seperti itu. 1-2 peristiwa tidak harus merubah banyak konstitusi yang tentunya manfaatnya apa dan mudaratnya apa. Oke. Nah, jadi saya dari sudut pandang kita melihat ya ini mudaratnya jauh lebih banyak kan. Jadi ambil juga kalau kita semangat daripada kenapa dulu di tahun 2002 ya kan berproses dari reformasi, kemudian di tahun 2000 kemudian Gus Dur menjabat selaku presiden dan dilanjutkan oleh Bu Megawati untuk memisahkan ABRI dan Polri. Ya kan semangatnya semangat reformasi itu dalam rangka untuk supaya ada pemisahan, jangan sampai ya kan ada fokus yang jelas bahwa kemarin pada saat di zaman Orde Baru bagaimana difungsi ABRI itu begitu dominan, ya ini yang berusaha untuk diluruskan lah seperti itu. Nah, apakah kita harus kembali ke belakang lagi, ya kan? Apakah kita harus seperti itu lagi? Nah, ini yang perlu menjadi diskusi kita bersama. Jadi baik. Itu penting buat kita. Oke, Bu Radi, ya kalau Anda sebagai akademisi gitu, sinyalemen yang berkembang bahwa partai coklat atau polisi lah kira-kira terlibat dalam urusan pilkada serentak, Anda menemukan fenomena yang sama atau ini ngarang-ngarang atau hoax gitu? Jadi yang Polri pernah jadi ikut partai politik P3RI tahun 55. Dia dapat 3 kursi. Jadi polisi pernah? Oke. 3 kursi dan itu relatif sedikit lebih baik dibanding PSI dulu ya, Partai Sosialis Indonesia. Jadi sebenarnya nggak heran kalau bisa kemudian hari ini misalnya problem polisi itu di tanda kutip dituduh ya, dituduh atau disinyalir punya peran. Karena begini ini juga agak bergeser ya. Kalau kita ngeliat secara teoritik itu zaman dulu, zaman mungkin 5-10 tahun yang lalu, polisi, tentara itu ketika mereka intervensi, mereka yang berkuasa. Hari ini mereka berintervensi untuk mendorong penguasa. Jadi dulu di depan, sekarang dia di belakang. Nah ini menarik sebenarnya karena kalaupun misalnya itu dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Untuk apa? Ya itu pertanyaan karena secara prinsipil dari tahun 2000 sampai hari ini sampai 24 tahun pemisahan TNI Polri atau bahkan dari tahun 99 ya, Polri itu kemudian sangat diuntungkan dengan fase reformasi ini. Artinya ketika kemudian masuk ke politik praktis, pertanyaan yang kemudian sama pertanyaan banyak orang adalah untuk apa? Dan sinyalemen itu ditangkap banyak orang. Misalnya tadi Bung Adian menyampaikan soal adanya pemanggilan. Betul bahwa sudah ditegaskan bahwa tidak boleh ada pemanggilan selama ada proses pilkada dan pilpres pemilu sebelumnya ya. Tapi kan ini dilakukan. Itu dilakukan? Dilakukan dan itu yang kemudian kita anggap bahwa secara politik itu tidak elok, tidak etis. Kenapa? Karena itu menjadi seolah-olah tanda kutip ya itu menguntungkan salah satu pasangan atau salah satu orang pasangan yang dianggap punya. Artinya sudah tidak netral.
Kalau soal netralitas saya kira memang segmentasinya beda ya. Karena misalnya begini, misalnya kalau kita menganggap bahwa pilkada ini kemudian kan hanya di beberapa basisnya teman-teman PD Perjuangan. Katakan saya sebut ya, misalnya di Sumatera Utara, di Banten, Jawa Tengah dan Sulut, itu pengamatan saya dan teman-teman ya. Dan ternyata memang itu secara sistematis kalah. Katakan misalnya di Banten normatif harusnya yang menang adalah yang nggak menang sekarang, itu kemudian yang jadi kalah. Oke. Kemudian di Sulut juga gitu, di Jawa Tengah dan kemudian di Sumatera Utara begitu. Oke, baik. Mas Bambang Rukminto. Jadi kalau di posisinya seperti sekarang, sebenarnya penataan organisasi sebaiknya seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu